Baik, saya juga akan mencoba berbagi informasi. Barangkali tadi ada yang beberapa sudah disampaikan, nggak apa-apa, nanti kita akan skip saja. Nah, yang pertama, kita dari kebidanan, dari bidan tentu kita melihat dulu bahwa profesi bidan ini sudah diatur, didukung melalui kekuatan Undang-Undang Kebidanan. Nah, di sana sudah dinyatakan bahwa pelayanan kebidanan ini adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, bisa dilakukan di setiap fasilitas, mau di puskesmas, di rumah sakit, di tempat praktek mandiri, atau di mana saja. Dan alhamdulillah barangkali teman-teman yang bertugas di rumah sakit Dedari ini saya rasa perannya juga tentu tidak kecil ya, karena di rumah sakit juga bidan ini sangat dibutuhkan, khusus di dalam pelayanan kesehatan ibu maupun kesehatan bayi dan balita, ya, karena memang itu sesuai dengan lingkup profesi bidan. Tentu saja tujuan kami, tujuan bidan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi, dan balita. Nah, kita lihat di sini peran bidan itu bisa sebagai pelaksana pelayanan, sebagai care provider, bisa sebagai pengelola, bisa sebagai penyuluh maupun konselor. Ini bisa penyuluh PLKB, bisa konselor, ASI, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa sebagai pendidik maupun fasilitator klinik atau mentor, preseptor atau CI apapun namanya yang terlibat dalam proses pendidikan kebidanan. Nah, juga bisa berperan tentunya, ini yang sangat penting ini bagi teman-teman bidan karena sebagian bidan bagian besar mungkin ada di tengah-tengah masyarakat, ya di puskesmas dan jejaringnya. Nah, kita juga punya peran bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Ini juga penting kegiatan penggerakan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks pandemik sekarang, karena mereka lah yang menjadi eksekutor. Jadi bagaimana kita mendorong mereka melakukan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, juga sebagai peneliti. Nah, kita lihat tugas kewenangan bidan mulai dari pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, Kespro perempuan dan KB, kemudian ada tugas-tugas limpah. Tugas limpah ini kalau kita di rumah sakit, nih seperti di rumah sakit ibu dan anak sekarang apalagi ya, itu kita yang jaga 24 jam umumnya, itu bidan, tapi kita bagian dari tim interprofessional collaboration di rumah sakit. Nah, pada saat ada kasus-kasus yang perlu kita konsultasikan, nanti dari tim kita, dokter objin kah, dokter anak kah, itu akan memberikan arahan-arahan. Nah, itu nanti dalam pelaksanaan kegiatan itu masuk ke dalam kategori pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter, dari tenaga kesehatan lain. Kemudian juga ada pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu. Nah, ini biasanya di wilayah-wilayah yang tidak ada petugas kesehatan lain, seperti teman-teman yang ada di desa, yang bertugas di Poskesdes, di Polindes. Nah, itu juga mereka mendapat pelimpahan kewenangan, tidak hanya melayani kasus kesehatan ibu dan anak, tapi di luar itu kasus-kasus kesehatan yang rutin, itu juga mendapat pelimpahan dari pemerintah, apakah dari Dinkes kabupaten kota atau barangkali juga dari kepala puskesmas, karena Polindes Poskesdes itu jaringan dari puskesmas. Nah, teman-teman bidan bisa bekerja di tempat prakteknya sendiri atau dia bekerja di fasilitas lain, semua vaskes bisa. Dia bisa mendapatkan 2 izin, 1 di tempat praktek sendiri, 1 di vaskes lain, atau dua-duanya di vaskes lain juga bisa. Pagi bekerja di rumah sakit ibu dan anak Dedari, sore dia bekerja di vaskes swasta lainnya, itu juga dibenarkan. Yang tidak bisa dua-dua di tempat praktek mandiri. Ini teman-teman bidan saya rasa sudah tahu semua. Nah, kita bicara sedikit tentang informasi singkat tentang COVID. Ya, tadi mungkin sudah dibahas cukup panjang lebar, bahwa COVID itu disebabkan secara garis besar saja, itu dari coronavirus ya, N19, itu kita sudah tahu. Nah, transmisinya seperti apa penularannya? Ada secara langsung, ada tidak langsung, ada yang melalui airborne, ya, atau kalau pada tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol. Nah, ini yang harus kita juga informasikan kepada masyarakat.
Yang langsung ini percikan-percikan langsung apabila dia batuk, bersin, dan lain sebagainya. Yang tidak langsung mungkin dia tidak terkena percikan, tapi percikannya jatuh ke meja atau ke satu benda tertentu, kemudian benda itu kita pegang. Itu juga merupakan transmisi untuk penularan COVID. Dan yang di sini adalah penularan melalui airborne atau aerosol. Nah, ini buat kita petugas kesehatan juga hati-hati. Kenapa kita harus memakai APD sesuai standar ya? Tidak bisa kita pakai masker-masker kain pada saat kita melayani pasien. Ada standarnya, minimal masker medis atau N95 itu tergantung tindakan apa yang kita lakukan. Nah, kalau di teman-teman bidan pada saat kita menolong persalinan, itu kita harus menggunakan N95. Karena di situ akan banyak sekali teriak-teriak dari ibu pada saat mengeran dan lain sebagainya. Kemungkinan aerosol itu akan ada dan kemungkinan kalau mereka terpapar itu virus-virusnya bisa bertebangan. Sehingga perlu ada pemakaian aerosol. Sudah ada standar APD. Kalau pertolongan persalinan, apa standarnya? Kalau hanya pemeriksaan ibu hamil, standarnya apa? Saya rasa teman-teman sudah tahu dan nanti bisa dilihat di sumber-sumber informasi karena kita waktunya terbatas juga. Nah, sekarang tantangan bagi bidan dalam melayani klien-klien kita, khususnya ibu hamil nih. Tantangan kita sekarang itu masih aja beragam pemahaman masyarakat terhadap COVID. Ya, kita yakin, jangankan masyarakat, barangkali kita petugas kesehatan. Untuk semua ada 32 jenis, barangkali pemahaman terhadap COVID ini juga masih beragam. Tingkat kecemasan cukup tinggi, terutama ibu hamil. Kemudian ada informasi-informasi yang hoax misalnya, itu masih aja ada ya di media-media sosial. Nah, kemudian itulah nanti tugas kita bagaimana memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tanpa disadari, itu pelaku perjalanan atau dulu istilahnya itu orang tanpa gejala, itu juga kita nggak tahu, dia beraktivitas seperti biasa, dan itu berisiko juga menularkan kepada siapapun, termasuk kepada ibu hamil. Kemudian kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, masih banyak kita melihat di kita saja kami di Jakarta ya, dan sekitarnya masih banyak aja orang berkumpul, tidak pakai masker, dan lain sebagainya. Ketakutan masyarakat mencari pelayanan, nah, ini harus kita waspadai juga ketakutan ini. Harus diberikan penjelasan agar mereka bagaimana caranya untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jangan sampai nanti COVID-nya selesai, pandemi COVID, nanti pandemik lain yang muncul. Kenapa? Karena tadi ibunya tidak berani datang ke Vaskes dan tidak komunikasi dengan petugas kesehatan, diam saja di rumah, tidak terlayani. Ini bisa menjadi mendorong tingkat kematian maupun kesakitan ibu. Jadi COVID-nya selamat, tapi karena tidak dilayani kebutuhan antenatalnya kah, atau KB-nya kah, nah itu akan menimbulkan masalah baru. Apalagi KB, ya dia butuh suntik ulang, dia butuh KB, tapi tidak terlayani, itu akan timbul lagi masalah baru. Akan kemungkinan, dan sekarang itu sudah mulai terjadi, banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi meningkat sekarang tingkat kehamilan. Ini laporan dari Kemkes juga sama, dan dari beberapa stakeholder menyajikan datanya juga sama. Nah, ini yang harus bidan, karena kebetulan kita memberikan pelayanan kepada kesehatan ibu, bayi, balita, hal-hal seperti ini harus kita antisipasi, kita kelola, kita komunikasikan dengan masyarakat, supaya jangan sampai ada masalah lain di luar COVID, karena mereka tidak bisa akses terhadap pelayanan. Tapi boleh akses, kita juga harus menjaga, harus aman. Tidak sekedar memberikan akses, kita juga harus mengikuti standar-standar APD dan lain sebagainya. Nah, ini apa sebetulnya yang dipertanyakan di kepalanya ibu hamil atau perempuan itu? Mereka bertanya-tanya apakah ibu hamil punya risiko terhadap penyakit dan kematian karena COVID. Kemudian apakah virus COVID ini menular ke janin kalau ibu hamilnya terkena COVID. Kemudian apakah dengan tertularnya virus corona akan mengganggu kehamilan? Bisa terjadi keguguran atau persalinan prematur atau cacat. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul di benak perempuan-perempuan, terutama ibu hamil. Nah, hal ini yang kita harus memberikan edukasi.
Nah, kita lihat di sini ada PMK nomor 413 tahun 2020, itu ada pengelompokan kelompok-kelompok orang yang rentan. Ya, yang satu adalah kelompok lansia, ibu hamil dan menyusui, ternyata memang termasuk kelompok rentan. Pantas saja mereka khawatir ya. Bagaimana tadi kita memberikan informasi. Kemudian orang-orang dengan penyakit-penyakit komorbid, penyakit penyerta, anak, kemudian petugas kesehatan, ini termasuk kelompok yang rentan. Kita lihat lansia, kenapa masuk kelompok rentan? Dia dalam proses faktor degeneratif. Ibu hamil ada fluktuasi hormon yang dapat mengganggu imunitas juga. Kemudian anak, kematangan sistem imunnya belum sempurna. Kemudian orang-orang dengan penyakit penyerta, rentan fisik dan psikososial. Tadi disampaikan psikososial itu juga sangat berpengaruh. Ya, bagaimana nanti kita lihat. Kemudian tenaga kesehatan. Nah, ini saya pesan kepada teman-teman baik di rumah sakit, khususnya di RSIA ini dan dimanapun dan bidan praktek mandiri pun harus kita patuh terhadap APD dan protokol kesehatan serta protokol-protokol pelayanan itu atau SOP-SOP harus kita laksanakan dengan benar. Jadi tenaga kesehatan itu memang termasuk yang rentan karena kita sering terpapar. Jadi kita harus memproteksi diri juga. Kita sering terpapar, tapi dengan proteksi yang maksimal, ya kemungkinan terjadi penularan itu kan bisa dihindari. Nah, kita lihat di sini, kita tahu sekarang vaksinnya kan belum jadi. Insya Allah dalam waktu dekat akan jadi. Bagaimana kita mengelola? Ini kalau ada vaksin kan imunnya bisa kita vaksinasi. Sementara vaksin belum jadi. Nah, kita harus membangun vaksin-vaksin yang bisa diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri. Namanya herd immunity, ya. Bagaimana cara membangun vaksin? Kita punya potensi. Ada di hipofise yang akan membangun hormon-hormon yang meningkatkan imunitas itu ada. Kita sudah belajar itu di dalam patofisiologi, patogenesis, dan fisiologi, biologi kita sudah belajar ya. Bagaimana peningkatan imunitas fisik secara individu ya, karena belum ada vaksin. Bisa dengan kita makanan yang bergizi, minum yang cukup, olahraga minimal 30 menit per hari, berjemur, dan istirahat yang cukup. Ini akan meningkatkan imunitas tubuh, karena kita membuat kita teratur, kita nyaman, ya. Itu akan merangsang hormon-hormon yang memproduksi vaksin atau imunitas tubuh kita sendiri. Jadi vaksin itu bisa dari luar, imunitas bisa datang dari luar melalui vaksin, dan kita membangun sendiri herd immunity, ya. Kemudian juga bagaimana tadi disampaikan juga oleh dokter yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, psikososial, peningkatan ketahanan jiwa, harus rileks fisiknya, emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, karena ini sangat berpengaruh. Kalau kita dalam kecemasan terus-menerus, itu yang akan hormon yang akan meningkat itu hormon adrenalin. Adrenalin ini akan mengurangi hormon endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang membuat kita nyaman, senang, happy, ya. Kalau ibu hamil juga, ibu melahirkan juga tentu ada hormon oksitosin. Nah, ini juga hormon-hormon ini mendukung produksi imunitas kita secara individu di dalam tubuh kita. Jadi si suasana rileks, suasana kita bagaimana bisa menikmati dengan pikiran-pikiran positif itu penting sekali. Nah, ini kalau kita untuk tadi, bagaimana untuk fisik ya, makanan bergizi tadi harus kita konsumsi, ya nanti bisa dibaca saja, gizi seimbang, ya. Nanti juga bagaimana olahraga minimal 30 menit sehari. Ini kita kasih lihat ke anak-anak, ke siapapun, kalau perlu poster-posternya dipajang di mana-mana. Di rumah sakit barangkali sudah ada ya. Barangkali nanti bisa sebagai forum atau media penyuluhan di rumah sakit ibu dan anak ini ya, untuk memajang poster-poster seperti ini. Setiap yang berkunjung dia bisa belajar dari sini, dia bisa menerapkan di rumahnya masing-masing. Kemudian juga berjemur, ini tidak kalah pentingnya ya, karena banyak manfaat vitamin D, ini bisa dibaca nanti ya, mengurangi inflamasi, mengurangi, ini banyak sekali.
yang bisa dihasilkan akibat kita berjemur. Tidak usah terlalu lama. Ini juga mencapai kepadatan tulang juga dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil bisa kita lakukan, tapi itu membantu kita karena belum ada vaksinnya. Kita belum bisa mendapat imunitas melalui vaksin. Sehingga berupaya semaksimal mungkin bagaimana herd immunity kita. Imunitas yang bisa dibangun dari struktur biologi tubuh kita, itu kita maksimalkan. Nah, istirahat yang cukup, ini juga kan banyak manfaatnya, ya. Tidur malam, sekian jam, nah itu akan tergantung juga dengan ketenangan fisik sebetulnya. Kita bisa tidur nyenyak kalau fisik kita juga nyaman, positif, tapi kalau kita dalam kegelisahan, nah inilah yang akan mengganggu semuanya. Nah, untuk prevensi masalah kesehatan untuk atasi tadi COVID, itu kan obatnya juga belum ditemukan sampai sekarang. Nah, kalau belum ada obatnya, apa yang bisa kita lakukan? Ya cegah, jangan sampai kita mengambil virusnya. Jangan virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Nah, ini tadi yang protokol kesehatan, jaga jarak sosial, physical distancing, cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah saja kalau tidak penting-penting, menerapkan etika batuk. Ini menghindari penularan. Kalau tadi itu membangun kekebalan tubuh. Jadi ada dua yang berbeda. Ini menghindari penularan. Nah, ini yang kadang-kadang belum diterapkan oleh masyarakat, oleh kita pun barangkali ya, sebagian dari kita belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau kita lihat di sini banyak bergerombol masih di mana-mana, orang berjalan di mana-mana nggak pakai masker, itu masih banyak kita temukan. Sementara kalau dia berperilaku seperti itu bukan mengancam untuk dirinya tertular, tapi juga bisa menularkan ke orang lain. Karena tadi pelaku perjalanan atau istilah sebelum PMK tadi adalah orang tanpa gejala, itu berisiko menularkan ke orang lain. Nah, jadi kepatuhan dengan ini yang namanya protokol kesehatan itu untuk melindungi dirinya dan melindungi orang lain juga. Ini juga tadi jarak sosial, bagaimana bentuk jarak distancing-nya, ini juga sangat bagus, saya sengaja cari supaya ditempel di rumah sakit. Ini sangat informatif sifatnya. Siapapun yang berkunjung sangat menarik, sudah didesain sedemikian rupa, jaga jarak fisik, kita saling melindungi dengan physical distancing. Ini penting. Kemudian cuci tangan, ini sudah pasti, rumah sakit pastilah ya. Dan teman-teman di tempat, mau di puskesmas, polindes, poskesdes, ini mau enggak mau kita harus menyesuaikan. Teman di tempat praktek mandiri pun harus menyediakan fasilitas-fasilitas atau sarana-prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan tadi. Ya, cuman memang ada masalah ya, itu akan menambah biaya operasional. Ya pastilah kita harus menyediakan air mengalir, sabun cuci tangan, hand sanitizer, kadang-kadang menyediakan masker juga. Karena pasien yang datang tuh kadang-kadang nekat juga nggak pakai masker. Sehingga kita harus memberikan masker. Jadi ini situasi yang sekarang dikeluhkan juga oleh teman-teman, terpaksa dia punya stok masker di tempat kliniknya. Nah ini kan juga kalau secara ekonomis ya ini kan menambah biaya operasional juga. Tapi kalau kita tidak bosan-bosan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa setiap yang akan datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan puskesmas dan apapun vaskesnya harus pakai masker. Nah ini masker tadi sudah ini bisa ini udah sekarang sudah gampang, kalau dulu kan sulit ya. Sekarang sudah sangat gampang dicari. Ini tinggal di rumah saja, tentu kalau tidak ada kepentingan nggak perlu keluar rumah, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Termasuk bagi pasien-pasien, kalau dia mau periksa hamil misalnya di trimester pertama itu wajib ya, minimal 2 kali. 1 kali dia periksa dengan bidan, keduanya bidan harus mengonsulkan ke dokter umum, ke rumah sakit ataupun ke puskesmas untuk memeriksa kesehatan secara menyeluruh,
memeriksa ada nggak penyakit-penyakit penyerta. Karena sekarang penyebab kematian ibu itu tidak semata-mata karena kasus-kasus obstetrik. Tapi di luar itu dengan penyakit-penyakit penyerta itu juga proporsinya bertambah terus. Ibu hamil dengan diabetes, ibu hamil dengan jantung, ibu dengan HIV, ibu dengan TB. Nah, ini kan di luar kapasitas kita untuk memberikan diagnosanya, menetapkan diagnosa. Sehingga wajib kita berkolaborasi dengan dokter umum, dokter obgyn, atau dengan puskesmas, atau dengan rumah sakit ibu dan anak. Ya, supaya dia mendapat pemeriksaan secara komprehensif. Nah, sekarang bagaimana pencegahan masalah kesehatan jiwa? Tadi sudah disampaikan ya sebelumnya, bahwa pencegahan masalah kesehatan jiwa psikososial ini pada individu, ya tadi kita harus menghindari bersikap reaktif, ya, bersikap reaktif terhadap informasi-informasi yang kita temukan. Ini gambarnya mengganggu. Ya, kemudian reaksinya cepat, tegang, agresif, sehingga kecemasan itu sangat meningkat, yang sangat merugikan dalam kita membantu membangun imunitas dari dalam tubuh kita sendiri. Pada kondisi kecemasan itu tidak memaksimalkan membangun imunitas yang sebetulnya kita punya pabriknya di dalam tubuh kita sendiri. Kira-kira seperti itulah. Kemudian panik, memborong ini. Nah, ini pada awal-awal ya. Nah, yang kedua kita bisa bersikap responsif, bersikap tenang, terukur, mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya, responnya wajar ya, dengan bersikap tidak gerasa gerusu seperti itu, mendapatkan satu informasi langsung panik. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana respon terhadap pandemi COVID-19 dan cara mengatasi masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Tadi sudah disampaikan sih sebetulnya. Nah, ini kan ada, kita bicara coronavirus, ini kepanikan kemarin kan banyak terjadi ya. Am I overacting to the anxiety? Ya, apakah tadi kita sangat overacting, sangat bereaksi terlalu cepat, ya, dengan sesuatu yang informasi-informasi yang tidak pasti? Nah, ini nanti yang harus kita mengevaluasi diri sendiri. Ada dua pilihan, apakah kita mau reacting atau responding. Nah, kalau reacting tadi, yang tadi cemas, terlalu berlebihan, panik sendiri, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mensikapinya dengan responding, nah itu kita berpikir jernih, kita tenang, ya kita memikirkan, mencari informasi-informasi yang lain, sehingga tidak membuat kepanikan. Sekali lagi, when people react rather than respond to crisis, you impact your well-being and others. Jadi ketika kita panik, reaktif, ya sangat agresif, itu akan merugikan diri kita sendiri. Merugikan dalam konteks tadi, kita tidak nyaman, tidak aman, penuh dengan kecemasan, dengan ketakutan yang kita tahu di dalam proses tubuh kita itu akan mempengaruhi berbagai aspek hormon-hormon yang bisa tadi kita bangkitkan sebetulnya untuk bisa sebelum ada vaksinnya, kita mengoptimalkan dulu imunitas yang bisa dibangun di dalam diri sendiri. Tapi harus bersikapnya responding, bukan reacting. Nah, ini yang harus diberikan penyuluhan oleh teman-teman bidan kepada masyarakat. Kalau enggak, kita rugi sendiri. Nah, jadi tadi disampaikan juga, saya mendengar bagaimana kita rileks, positif pikirannya, perilaku positif, tetap menjalin relasi. Walaupun kita tidak dianjurkan untuk berkumpul-kumpul, bertemu, berkunjung ke saudara, dan lain sebagainya, sekarang dibatasi. Tapi melalui media-media, kita bisa tetap melakukan komunikasi. Relasi positif harus tetap dijaga. Apalagi sekarang dengan ada Zoom, ada WhatsApp group, dan lain-lain.
kita juga bisa melihat wajahnya seperti sekarang. Saya senang sekali nih dari Jakarta di Kupang itu, tapi kok kayaknya deket banget gitu ya. Nah inilah kita mengambil hikmahnya. Jadi relasi positif harus tetap dibangun. Jangan kita perlu dengan kecurigaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Menyalahkan siapapun, menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan siapa, nggak perlu. Itu akan membuat kita tidak nyaman. Ya. Kemudian juga spiritual positif. Nah ini banyak juga dengan media-media kita mendapatkan pencerahan atau kajian-kajian, dan juga melalui media-media yang sekarang banyak sekali dibangun, ya. Nah, ini yang harus dibangun dan ini yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat. Tadi kita sebagai penggerak peran serta masyarakat, penggerak keluarga, sampai pemberdayaan perempuan, informasi-informasi seperti ini yang harus kita bangun. Nah, bagaimana kita membangun keluarga sehat pada saat sekarang? Ya, yang pertama kita tahu bidan ini sebagai garda terdepan. Kita bermitra dengan perempuan dan masyarakat karena memang sebagian besar kita ada di masyarakat, bersama-sama masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga informasi-informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat itu melalui kita sebagai petugas kesehatan. Ya, jadi kita menjadi change of agent. Informasi itu selalu kita update kepada masyarakat kita, kepada klien-klien kita. Perubahan-perubahan apa, informasi apa yang berkaitan dengan coronavirus tadi sudah disampaikan juga, ya. Nah, di lingkup praktek kebidanan ini diatur di undang-undang juga, kita melakukan upaya promosi, preventif, ya. Kalau kita bicara promotif, preventif pasti isinya adalah penyuluhan, edukasi, konseling, ya. Kalau preventif tadi juga termasuk penyuluhan bagaimana mencegah kita tidak tertular, ya lakukan protokol kesehatan. Preventif berikutnya kita tunggu vaksinnya. Ya, nah jadi ini yang dilakukan oleh bidan, melakukan asuhan kehamilan, pertolongan persalinan, dan melakukan deteksi komplikasi pada ibu dan anak. Komplikasinya sekali lagi tidak hanya komplikasi obstetrik, tapi komplikasi penyakit-penyakit penyerta, dan ditambah sekarang komplikasi apakah dia berpotensi atau ada indikasi sudah tertular. Nah, sebetulnya ada instrumen yang dipakai namanya Early Warning System, EWS, itu juga sudah beberapa kali saya pernah menyajikan dan di Kemenkes juga ada. Itu ada yang bisa kita cek. Ada 7 poin kalau saya tidak salah. Kalau nanti jumlah total angkanya 10 atau lebih, itu berarti dia kemungkinan sudah terpapar. Sebaiknya kita lakukan pemeriksaan, setelah itu dirujuk dia ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi kemudian juga di samping kita mendeteksi, screening, kita harus merujuk segera kasus-kasus risti yang kita temukan. Kalau ada resiko, nggak usah main-main, kita tangani di tempat kita. Ya, itu bahaya sekali. Harus segera dirujuk, tentu sesuai dengan standar-standar merujuk. Bagaimana melakukan kalau dia gawat darurat pertolongan pertama, melakukan stabilisasi, kemudian merujuk. Nah, kalau kita merujuk terencana, ini sangat aman bagi pasien dan aman juga bagi kita sebagai bidan. Makanya dengan kita melakukan deteksi secara cepat atau screening secara cepat, kita dapat cepat pula menemukan ada resiko-resiko yang mungkin dialami dan segera pula kita merujuk. Jadi merujuk terencana itulah yang harus kita upayakan. Jangan merujuk dalam kondisi gawat darurat. Nanti dirujuk ke rumah sakit dari RSIA, tapi kondisinya gawat darurat. Itu juga sangat mengancam sebetulnya. Ya, kalau ketemu ada faktor resiko atau patologi, bahkan apalagi kalau sudah komplikasi, itu segera saja kita merujuk supaya kemungkinan terselamatkan itu kan jauh lebih tinggi, ya. Kemudian penggerakan peran serta masyarakat tadi, utamanya sekarang kita bicara dalam mengadaptasi kebiasaan baru. Nah, kita lihat bagaimana pemberdayaan perempuan dan masyarakat agar ini mereka mampu mengambil keputusan, peningkatan kemampuan, peningkatan percaya diri, di mana di masa new normal ini dilakukan inovasi-inovasi KIE, bagaimana memelihara tadi protokol kesehatan harus dikerjakan, ya. Kemudian tadi bagaimana juga kita olahraga, makanan yang
dengan nutrisi yang memadai dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap terciptalah kemandirian bagi masyarakat, bagi keluarga dan masyarakat itu sendiri ya. Dia bisa menerapkan perilaku hidup bersih sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID. Nah, pelaku utama dari semua ini itu adalah perempuan, keluarga, dan masyarakat. Jadi eksekutornya ada di mereka. Tapi kita memfasilitasi mereka dengan informasi yang benar, yang lengkap, sehingga dimengerti oleh mereka. Jadi mereka bisa menjaga bagaimana perilaku hidup bersihnya, bagaimana gizi seimbang, bagaimana protokol kesehatan harus dikerjakan. Nah, ini pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga. Ini kalau kita bicara empowerment atau pemberdayaan, ini upaya mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Karena masyarakat itu terdiri dari kelompok keluarga-keluarga, dan masing-masing keluarga kita berikan edukasi. Satu kelompok masyarakat semua keluarganya sehat, itu akan sangat aman buat lingkungannya sendiri. Tapi dalam satu kelompok ada satu yang tidak sehat, nah itu juga bisa berpotensi menularkan ke yang lain. Nah, titik berat pada pemberdayaan masyarakat itu adalah dia sebagai pemilik utama, ya, dia harus punya kemandirian, ya, untuk mengorganisir bagaimana menjaga kesehatannya. Kemudian memberikan peran individu bukan sebagai objek. Kita tidak menganggap pasien sebagai objek, tapi mereka sebagai subjek. Karena mereka lah yang akan melakukan. Kalau dia kita anggap sebagai objek, udah kita berbusa-busa memberikan informasi, ya, dengan semangat, dengan kencengnya, dia nggak ngejain apa-apa, ya nggak ada juga artinya. Ya, jadi sehingga mereka menjadi partner kita untuk mencapai tujuan-tujuan dari pelayanan kesehatan itu. Itu namanya subjek. Ya, bukan hanya menjadi sasaran, tapi kita libatkan mereka. Karena eksekutornya ada di mereka. Sekali lagi, bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk menerapkan protokol kesehatan, PHBS, pemeriksaan ANC teratur, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi penggerakan masyarakat. Ini tadi pemberdayaan, semua potensi yang ada di masyarakat itu banyak loh potensi-potensinya. Tokoh masyarakat sebagai potensi, tokoh agama sebagai potensi, pimpinan-pimpinan di daerah, ya, pimpinan adat segala macam itu adalah potensi-potensi yang kita ajak juga bagaimana karena masyarakat terutama ya kalau yang di daerah-daerah, kebetulan saya bertugas pernah di Papua ya. Di daerah sangat terpencil, di satu kecamatan, 8 jam dari kota Manokwari, naik perahu. Nah, di situ yang paling didengar tuh ya tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, kepala suku. Sehingga kita harus merangkul mereka. Dan merekalah yang mengajak nanti rakyatnya, masyarakatnya untuk bisa datang ke puskesmas, mendengarkan informasi, dan bagaimana nanti mereka bisa menerapkannya. Nah, itu potensi, jadi kita harus memanfaatkan. Kemudian dalam peningkatan kemampuan, tentu kita harus memberikan informasi yang jelas, yang utuh, lengkap, sehingga juga masyarakat paham benar. Yang tadi persepsi macam-macam, ya, itu juga bisa diminimalisir. Dan tentu saja kita bagaimana mendorong kemandirian mereka dalam melaksanakan upaya kesehatan diri dan keluarganya. Termasuk kalau kita di kebidanan pada saat ibu hamil, ibu bersalin, bagaimana ibu ini, perempuan ini juga punya kapasitas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ya, misalnya saja untuk ikut menggunakan kontrasepsi, anaknya udah 5, tapi karena dia tidak bisa memutuskan, harus diputuskan oleh pihak lain, apakah suami, keluarga. Nah, ini kita berikan informasi, edukasi. Apa dampaknya kalau dia hamil terus, hamil lagi, sehingga pada akhirnya dia mampu mengkomunikasikan dengan keluarga bahwa bahaya untuk dirinya. Sehingga dia dapat mengambil keputusan, oke, selesai, 5 cukup. Ya, kadang-kadang ini tidak terjadi di masyarakat, ya. Jadi apalagi juga kasus-kasus kalau rujukan, kenapa jadi terlambat kita tahulah. Terlambat mengambil keputusan itu bisa keputusan oleh tenaga kesehatan,
untuk memutuskan harus dirujuk, atau setelah diambil keputusan harus dirujuk, tapi kesediaan keluarga untuk merujuk pun itu menjadi hambatan juga. Ya, jadi keterlambatan itu kita minimalisir dengan mendorong kemandirian baik perempuannya, keluarganya maupun masyarakat. Dan terakhir tugas kita adalah memantau pelaksanaan perilaku hidup bersih sehat berjalan enggak, protokol kesehatan di desa saya itu jalan enggak. Kalau enggak, karena desa kan skopnya kecil ya. Kalau saya waktu di desa saya di Papua kecil, hampir semua kita kenal lah ya. Nah, kita juga di situ berperan. Kalau masih banyak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, sekali lagi kita ajak tokoh-tokoh, kita kumpulkan, kita himbau masyarakat, kita berikan informasi secara bersama-sama. Itu strategi-strategi karena memang bidan ini sekali lagi ada di tengah-tengah masyarakat, ada di daerah-daerah terpencil. Nah, jadi peran kita sangat ditunggu-tunggu dan apalagi sebagian besar di desa itu hanya satu-satunya petugas kesehatan itu adalah bidan. Sehingga sangat tergantung bagaimana bidan melakukan upaya-upaya promotif preventif tadi. Nah, kesimpulannya, ini kita sudah tahu kasus COVID ini sangat cepat perkembangannya, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Dan dia tidak pandang bulu, tidak mengenal batas siapa aja bisa terpapar. Oh, mana dia? Sebentar. Nah, kasus ini dan tidak mengenal batas, dia dapat menyerang siapa saja. Ya bahkan kadang-kadang kita tahu, ya mau orang kecil, orang gede, mau pejabat, mau rakyat biasa, ya bisa terserang. Dan kita sudah melihat buktinya ya. Apa yang disajikan di media-media juga. Nah, apa yang kita lakukan sebagai bidan pada kondisi sekarang? Kita tetap utamanya adalah memberikan penyuluhan, sosialisasi informasi dan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak, tentang Kespro, dan ditambah sekarang tentang COVID. COVID itu sendiri harus kita berikan informasi. Kemudian melakukan screening faktor risiko, apakah risiko kesehatan ibu dan anak, risiko kasus obstetrik, risiko dengan penyakit-penyakit penyerta, atau risiko dia kemungkinan terdampak tertular dengan COVID-19. Kita lakukan screening. Pelayanan KIAKB tetap dijalankan sesuai standar menggunakan APD. Nah, tadi bidan, karena tadi salah satu yang rentan adalah petugas kesehatan. Ya, kita harus memproteksi diri semaksimal mungkin. Menggunakan APD, bagaimana cara memasangnya itu penting, bagaimana cara melepaskannya penting, bagaimana cara mengelola limbahnya itu penting. Ya nggak bisa kita sudah pasang benar, tapi nanti membukanya sembarangan, habis dibuka taruh di meja. Ya kemungkinan kalau ada yang nempel di meja, ya dia akan nempel lagi di meja. Jadi begitu dilepas, langsung masuk ke tempat baknya atau bak atau keranjang pakaian kotor yang ada tutupnya ya. Jadi cara mengelola itu juga penting sekali. Kemudian juga perlu berbagai penyesuaian. Nah, penyesuaian tadi kalau mau datang periksa harus temu janji dulu, registrasi online dulu sehingga kita bisa menggali informasi pada saat registrasi online. Kalau ada indikasi-indikasi dia berisiko, nggak usah datang ke bidan dulu, langsung aja ke rumah sakit. Jadi nggak memuter-muter pasien. Itu gunanya pada kondisi sekarang kan mobilitas ini kan dijaga sekali. Ya, kita nggak boleh berkeliaran kemana-mana dan masyarakat juga takut, sehingga informasi ini penting sekali. Kalau memang sudah ada indikasi, ada informasi yang mendukung ke arah sana, ada dia risiko, apakah risiko dari konteks obstetrik, risiko penyakit penyerta, atau risiko tertular COVID, ya itu kita udahlah langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit begitu ya. Kemudian juga penyesuaian-penyesuaian ini kita menyediakan alat sarana prasarana di tempat dimanapun vaskesnya pasti itu sudah dilakukan. Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan dokter umum, dengan puskesmas, dokter obgyn, dokter anak, ini penting sekali. Bahkan dengan
PLKB, dengan kader, itu kita harus melakukan kolaborasi. Ya, bahwa nanti informasi-informasi itu bisa disampaikan juga oleh para PLKB, oleh para kader. Nah, itu gunanya kita bersama-sama menyatukan langkah untuk bagaimana memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang penting juga nih, bagaimana bidan dan pasien harus beradaptasi memanfaatkan IT. Karena tadi tidak bisa datang sewaktu-waktu seperti sebelumnya, harus melalui online dulu. Nah, kita juga harus sudah punya inovasi bagaimana kita membangun informasi-informasi untuk meregistrasi secara online, dan juga masyarakat kita ikut apakah dalam grup-grup WhatsApp ya atau apapun itu. Terus menyiapkan sarana prasarana tadi, termasuk juga yang sering dilakukan oleh teman-teman bidan, menyiapkan stok masker juga. Karena kalau dia datang nggak pakai masker, otomatis harus diberikan. Nah, ini tadi edukasi minimal yang harus kita sampaikan. Apa itu COVID? Itu ada informasinya, ada paketnya. Tanda dan gejalanya, bagaimana penyebarannya. Tadi bisa langsung, tidak langsung, melalui drop, melalui aerosol, ya. Siapa yang paling berisiko? Bagaimana mencegahnya? Bagaimana penata laksanaan pengobatannya? Yang jelas kalau ketemu di bidan kita tidak menata laksana. Kita langsung kolaborasi untuk kita rujuk, ya. Terus bagaimana menjaga kesehatan ibu dan anak Cashpro semasa COVID ini, ya. Ya, kalau untuk Cashpro kita berharap kalau yang belum hamil tunda dulu kehamilannya. Kalau ada yang baru menikah diatur dulu jaraknya kapan direncanakan mau hamil. Ya, sehingga nanti pada saat hamil dia mau periksa dengan segala keterbatasan itu kan mungkin tidak maksimal juga gitu ya. Kemudian informasi tentang pelayanan KIA KB di masa Covid apa? Konsultasi online bisa, pakai apa? Kita menjalin grup-grup dengan pasien kita ya. Ya. Nah, ini tadi contoh-contoh ya, asupan sayur untuk gizi seimbang dan lain sebagainya, tingkatkan daya tahan. Kemudian ini prinsip intervensi pada gizi, mempertahankan kondisi nutrisinya, asupan berseimbang, kemudian menerapkan PHBS, kemudian pada ODP atau dengan pelaku perjalanan, ya orang-orang dengan pengawasan atau pasien dengan pengawasan terkonfirmasi, ini juga harus tetap mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Dan yang paling penting yang di tengah ini yang kita anggap agak tidak sering dibahas, ya. Menghindari stres itu tidak sering dibahas, karena kita lebih bicara kepada fisik, ya. Tapi psikologis agak terabaikan. Tadi bagus sekali itu ada dari kesehatan jiwa ya. Itu bagus sekali. Ternyata itu sangat penting. Yang namanya sehat itu kalau definisi kan bukan cuma sehat fisik, sehat jiwa juga ya. Sehingga psikologis yang nyaman, yang sehat itu juga akan membantu juga dalam kita penanganan maupun pencegahan dari COVID. Nah, ini secara ringkas, tadi tetap di rumah, baca buku. Nah, buku KIA itu pegangan penting. Baik buku KIA dipegang itu pasti oleh ibu, kita bisa melakukan konsultasi online, mereka baca buku KIA. Dan saya yakin di rumah sakit itu juga sudah memanfaatkan buku KIA. Kemudian pemenuhan nutrisi, stimulasi, bagi bayi ya, bagi bayi dan balita, pemberian imunisasi, rujuk segera kalau ada kasus, kondisi gawat darurat harus ditangani, stabilisasi sebelum dirujuk ya. Kemudian jangan lupa APD sesuai kebutuhan. Nah, ini juga tadi sudah ya, cuci tangan, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, tidak berjabat tangan, pakai masker. Nah, ini contoh yang dipakai oleh teman-teman. Saya dapat dari kiriman dari teman-teman yang punya praktek mandiri, dia sudah melakukan konsultasi virtual ya dengan menggunakan video call. Nah, dia bisa memberikan penyuluhan menggunakan ini lembar balik. Nanti di dalam buku KIA dilihat oleh pasien-pasiennya, dilihat oleh ibu. Ya. Jadi bisa ini bisa mau aplikasi apa aja bisa nih. Mau WhatsApp kan juga bisa untuk video call. Ya. Nah, kemudian juga satu lagi edukasi virtual,
senam hamil, senam nifas, itu juga bisa dan ini sudah dilakukan. Saya rasa tidak tertutup kemungkinan teman-teman di puskesmas atau di rumah sakit sekalipun membuat kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kita bisa berinteraksi terus dengan pasien-pasien kita. Ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.